Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading ya. Pembacaan umum untuk semua yang nonton rame-rame. Energinya banyak orang, bukan untuk perorangan, bukan hanya untuk kamu sendiri. Silakan kamu tonton dari awal hingga akhir. Jangan di skip, jangan dilewat-lewatin supaya kamu bisa memahami sepenuhnya isi bacaan kali ini ya. Oke, temanya seperti biasanya, kita serahkan kepada semesta. Apapun yang ditunjukkan oleh semesta melalui kartu tarot saya, akan saya sampaikan apa adanya. Kalau memang eh, ada beberapa atau mungkin semuanya nggak cocok, nggak ada masalah, kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok, bukan yang ini. Oke, kita mulai ya. Untuk meminta petunjuk semesta untuk melihat energi kamu semuanya yang nonton ya, karena rame-rame energinya kolektif, campur aduk, pastinya yang ditunjukkan oleh semesta yang energinya paling dominan ya. Oke, kita mulai dan sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sebelum menonton bacaan ini. Ini hanya kartu, tidak untuk dipercaya. Bisa benar, bisa salah ya. Kalian ambil bagian-bagian positif yang manfaat untuk kamu saja, oke? Kita mulai. Kamu semuanya yang nonton, semoga semesta menunjukkan energi kamu. Belum tentu cocok, kamu harus tonton dari awal hingga akhir ya. Simak baik-baik. Saya membacakan, kamu nonton aja sambil menyesuaikan, kalau nggak cocok abaikan. Semua yang nonton. Dua ya. Saya ambil cuma satu yang terbuka sendiri. The World. Pengalaman hidup kamu banyak. Mungkin juga pengalaman kerja, kemudian ilmunya juga banyak. Kalian itu mungkin tipikal orang yang suka atau memang kerjaan mungkin ya, kerjaan atau kehidupan kalian itu sering berpindah-pindah atau pergi-pergi ya. Bahkan di sini ada yang sering keluar negeri atau memang pekerjaannya itu dibutuhkan untuk berpindah-pindah tempat ya. Di sini ada tujuan-tujuan yang sebenarnya sudah kamu capai. Walaupun berat ya. Saya melihatnya di sini memang beban hidup kamu itu berat. Memang mungkin ditakdirkan banyak di sini tulang punggung keluarga, banyak juga yang tanggung jawabnya banyak, baik itu di pekerjaan juga di keluarga ya, di keluarga. Kemudian di sini memang kamu orangnya tipikal orang yang kuat sih ya, tipikal orang kuat, kuat mikir, mungkin juga fisiknya kuat. Ntar sini tak tutupnya gambarnya nanti. Kamu itu siapa? Justice. Oke, banyak di sini yang bekerja di bidang hukum ya. Hukum ada, kemudian bagian dagang ada ya, karena ada timbangan ya, nimbang gula, nimbang apapun itu yang berkaitan dengan timbangan. Kemudian di sini kamu adalah seseorang yang saya nggak tahu ya, mungkin kamu adalah orang-orang yang menjunjung tinggi keadilan. Semua orang gitu mestinya ya. Tapi ini kamu mungkin di atas rata-rata atau kamu sedang mengalami sesuatu yang sifatnya itu tidak adil buat kamu sehingga kayaknya kamu seakan-akan nggak kuat karena ini ada beban yang sangat berat dan dibutuhkan mungkin pergerakan yang the world itu kan dunia ya, contohnya global ya. Itu kamu bisa pindah-pindah tempat untuk menyelesaikan permasalahan kamu. Terus di sini Ace of Wands, kamu lagi males, capek ya. Lagi males, lagi mikir gimana ya mensiasati supaya bebanku ini nggak berat, termasuk mungkin di sini ada kelelahan ya, kelelahan. Jadi kadang-kadang
ada malesnya. Coba saya masih mau, tarik energi kamu dulu ya, tarik energi kamu dulu dengan kartu yang lain, sebentar. Ini kita simpan dulu untuk melihat si dia nanti, seorang yang terhubung dengan kamu. Kalau memang ini terkait dengan hubungan, ya hubungan bisa macam-macam, hubungan apapun, saya tidak membatasi apapun, terserah semesta mau menunjukkan apa. Saya mau lihat kamu dulu lagi lebih lebih dalam supaya kamu bisa ngecek ya apakah ini memang bacaan untuk kamu atau bukan. Pergunakan intuisi, rasakan ya, apakah kamu merasakan ini memang energi kamu yang ketarik ke sini atau bukan. Karena setiap manusia punya intuisi, sekiranya intuisi itu bisa sangat tajam kalau memang dilatih atau terasah. Jadi mungkin sambil kalian nonton tarot, kalian mengasah intuisi kalian. Kita lihat lagi ya tentang kamu ya. Oke. Kamu itu soalnya ya, secara secara mungkin kemampuan juga memang oke sih. Mungkin kamu juga orang yang pintar, jadi segala sesuatunya itu kamu perfect. Dalam pekerjaan, dalam segala hal kamu itu mungkin menginginkan satu hal yang perfect. Jadi mungkin itu juga jadi kekurangan kamu ya, karena kalau orang ingin selalu perfect, bukan dirinya yang perfect, apakah itu ya termasuk dirinya sendiri juga mungkin apa yang dilakukan atau penilaian orang atau apa yang kamu itu selalu totalitas, maka dari itu kamu seakan berat di sini. Ya, ada di sini ketimpangan ya, ketimpangan atau ketidakadilan seakan-akan kamu akhirnya mengatasi segala sesuatu itu sendiri sehingga kamu lelah. Bener ya, sama yang itu, sama yang kartu pertama, rilis. Kamu ingin melepaskan, ada yang ingin pergi ya, pergi dari satu hubungan, pergi dari satu relasi ya. Apakah itu pekerjaan, apakah itu hubungan asmara atau pernikahan atau apapun di sini ingin pergi karena apa? Kamu itu merasa sudah totalitas ya. Tapi mungkin adanya ketidakseimbangan seperti yang saya bilang tadi, ketidakadilan. Sehingga di sini mungkin kamu berat, mungkin kamu jalan sendiri. Kamu menuntut mungkin, ya biasa kok manusia itu menuntut sesuatu yang sesuai keinginannya itu biasa. Cuman di sini rupanya eh, kamu memilih untuk melepaskan karena di sini rejection. Kamu sudah nolak. Dalam artian ini hubungan apapun kamu menolak karena ini sudah menjadikan beban untuk kamu. Paham sampai sini? Aku lihat ya. Siapa sih yang membuat kamu beban? Siapa sih yang memperlakukan kamu tidak adil? Siapa sih seseorang yang memang ingin kamu lepaskan, kamu sudah nggak mau lagi sama dia? Sebenarnya ya kalau memang kamu sudah nggak mau lagi sama dia ya wis ya. Apalagi untuk kamu yang sudah memutuskan ya, sudah memutuskan. Berarti kamu tidak memerlukan, mungkin kamu tidak memerlukan bacaan ini karena kamu sudah memutuskan. Setiap keputusan, setiap langkah yang dibuat oleh manusia itu seyogyanya dipertanggungjawabkan beserta dengan resiko dan konsekuensinya dari keputusan tersebut ya. Kita lihat ya seseorang itu siapa. Orang itu membingungkan ya. Orang ini kadang oke, kadang enggak. Ini juggling, naik turun, fluktuatif, fluktuasi. Jadi artinya orang ini ya kadang oke, kadang enggak. Dan orang ini memang orang yang membingungkan, orang yang tidak tegas, orang yang pelin-pelan. Lanjut ya. Kartunya jelas ya. Jadi saya nggak ngarang. Kamu yang sudah sering nonton, apalagi yang sudah sangat paham tarot. Kalau yang nggak paham tarot, ya, yang nggak pernah nonton tarot, yang mohon maaf, kurang mengerti, pastinya akan banyak kok gini, kok gitu, karena mungkin nggak ngerti. Jadi saya memaklumi. Coba kita lihat lagi si dianya siapa. Queen of Pentacles. Orang ini ya, secara penampilan saya lihat oke, penampilan oke. Orangnya mungkin secara performance itu ya, mau cowok atau cewek, mau cantik atau ganteng ya, atau enggak ganteng, enggak cantik, tapi secara penampilan orang lihat itu orang memang tampak menarik gitu loh orangnya. Seumpamanya hitam legam tapi manis gitu loh, eksotis gitu. Kemudian orang ini
Nggak pelit kalau saya lihat. Pelit sih enggak, ya. Pelit enggak. Nggak pelit saya lihatnya. Saya terhubung dengan orang yang membingungkan, orang yang nggak jelas, tapi pelit setengah mati. Ini enggak. Ini nggak pelit. Jadi mungkin yang ini aja kamu cocok, yang ini enggak. Ya, karena ini kan banyak orang. Lanjut ya. Kok banyak orang terus Bunda? Ya iyalah, kalau ingin dibacakan untuk kamu sendiri, ini kan yang nonton banyak, bukan cuman kamu, gitu loh. Jadi kalau ingin dibacakan untuk kamu sendiri ya personal reading, konsultasi pribadi, private reading. Soal itu nanti akan saya jelaskan di akhir ya. Di sini hangman. Orang ini memang punya karakter ya. Memang nggak jelas. Kadang-kadang memang pasif. Kadang-kadang memang menggantung. Gantung omongan, gantung janji, gantung hubungan. Ya. Di sini orang ini sebenarnya bukan orang yang terlalu egois ya. Orang ini mau kok berkorban untuk sesuatu. Tapi ya itu, untuk berkorban terutama untuk hubungan. Orang ini bingungan, mau berkorban tapi orangnya kan bingung. Apa-apa serba ditimbang-timbang, dipikir-pikir. Orang ini banyak mikirnya. Oke, saya lihat. Woi, 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 woi. Bentar. Orang ini ya sedang stuck saya lihat ya. Sedang tidak ada yang namanya pergerakan sama kamu. Dia ini sedang menarik diri dari kamu. Atau memang tipikal dia hilang-hilangan. Tapi mungkin saat ini pas enggak bisa. Orang ini dalam hubungan ini sebenarnya berharap banyak. Tapi kenapa dia ini kok gampang hilang gitu loh. Gampang hilang. Saya lihat lagi ya. Kartunya sama seperti saya lihat kamu. Masih tentang si dia. Masih tentang si dia. Saya kok menggeh-menggeh ya. Nafasnya memburu. Masa ada sesuatu? Masih tentang si dia, energi dia, ya. Sulit ya. Ini dulu yang keluar. Penalty. Ada kesombongan. Bentar. Ketidaksabaran. Oke. Mungkin orang ini ngambek ya. Merasa kalau dia ngambek, dia berdrama, itu akan menarik perhatian kamu. Coba saya lihat. Karena ada maunya. Forgiveness. Dia mudah ngambek modelnya. Terus kalau merajuk ya, merajuk. Terus kalau memang kamu ini dia membatasi ya, kamu ini penemuan mempelajari kamu, kamu berkali-kali juga dia merajuk, kamu berkali-kali pula membuat dia apa ya, kayak mungkin ngajak baikan, kamu yang berusaha mencairkan suasana, membujuk dia supaya baikan lagi, semuanya dimulai dari kamu. Dan sekali lagi di sini ya, kamu sering memaafkan orang ini. Ya. Seperti itu sih. Saya lihat ya, koneksinya. Koneksi kamu sama dia ini dari energi ini seperti apa? Astaga. Sorry. Koneksi atau cerita atau historinya ya. Kita harus cek dulu karena ini kan pembacaan rame-rame supaya lebih mengerucut ya, lebih detail lagi. Koneksinya. Koneksi bagaimana ceritanya ini loh. Kamu sama dia. Oke. Di sini ada yang kecarian ya, kalau pas dia ngilang ya. Terutama kalau dia ngilang. Ya, saya ingatkan lagi ya, energi general itu bisa terbolak-balik ya. Saya bilang ini kamu, ini dia.
Bisa juga malah yang sedang ngambek, sedang menarik diri itu kamu, ya. Ingin dia cari, ingin dia kejar, ingin dia yang membujuk, dia yang memulai, ya. Sementara mungkin dia yang sering sering atau biasanya dia yang berusaha untuk membujuk kamu, bisa. Karena ini general, bisa terbolak-balik energinya vice versa, ya. Silahkan sesuaikan. Di sini memang ada yang namanya koneksi ini dibutuhkan adaptasi. Adaptasi itu sampai kapan, Bunda? Saya sama dia sudah 27 tahun, ya. Seumpamanya contohnya seperti itu. Ya kalau saya lihat ya mungkin nggak cocok ya koneksinya ini sama yang ini ya, karena ini petunjuknya adalah adaptasi, perubahan, atau mungkin memang kalau memang sudah lama kalian berhubungan, tapi ya baru kali ini atau akhir-akhir ini mulai ngambek-ngambekan, berarti kan ini ada perubahan ya. Coming to light. Oke, tapi ini lebih kepada Dragonfly itu lebih kepada pencerahan sih, lebih kepada pencerahan. Artinya gimana? Koneksi kalian ini ada yang namanya hal-hal atau hikmah-hikmah atau pelajaran-pelajaran yang perlu kalian ambil, ya, baik untuk kamu, baik untuk dia. Oke. Waduh, lagi musim ya sekarang ya, menggoda ini. Saya nggak tahu ya, ada koneksi third party interference, ada hubungan cinta segitiga mungkin yang terjadi di antara kalian berdua, atau kalau memang bukan hubungan asmara, mungkin ini ada yang mengganggu hubungan kamu sama dia. Terlepas hubungan kamu itu asmara atau bukan, bisnis, pekerjaan, keluarga ya, ada yang menggoda atau mungkin apa ya, kayak yang mengganggu gitu, mengganggu hubungan kamu sama dia. Mungkin itu yang menyebabkan, eee, perubahan di dalam hubungan. Sehingga itu ada pelajarannya, ya. Sebenarnya di sini ya, kamu sama dia itu sudah ada yang namanya sangat cocok ya, sangat cocok. Heart with a key ya. Jadi seperti, hati yang ada kuncinya. Jadi, kamu itu rasanya sudah cocok sama dia, dia juga cocok sama kamu, ya. Kamu mungkin bukan tipikal orang yang gampang untuk seneng sama orang, begitu juga dengan dia, ya, bisa terbolak-balik, ya. Ini rasanya kayak sudah menemukan kayak kecocokan, ya. Gembok sama kuncinya, berarti kan cocok ya, bisa membuka. Jadi mungkin dia atau mungkin kamu ya, yang bisa membuka hati, bisa juga satu sama lain. Mungkin sebelumnya tertutup, belum pernah menemukan sosok seseorang yang sangat cocok. Oke. Tapi ini teman-teman, sabotage, hammer, palu ya. Ini hal-hal yang sifatnya berkali-kali, persisten, gigih. Godaan atau gangguan ini cukup berat ya, cukup cukup gencar saya lihatnya. Godaan ini cukup gencar sehingga terjadi perubahan padahal kalian itu sudah seperti seseorang seperti pasangan, ya pasangan ini kan bisa pasangan bisnis ya, rekan ya. Pasangan yang sudah sangat cocok, yang solid sebenarnya ya, kita lihat. Oke, girl with a snake ya. Seseorang ini girl sih ya, energinya feminin. With a snake ini gadis dengan ular ya. Kalau saya lihat ini ada yang namanya godaan, eee, dari energi feminin. Feminin nggak selalu perempuan ya, bisa cowok juga kok. Karena apa? Di tarot nggak ada cowok cewek, adanya feminin sama maskulin. Sementara setiap orang itu punya kedua energi itu, cuman mana yang dominan. Bisa ini adalah cowok tapi memang tipikal cowok yang energinya lebih dominan feminin, gitu. Jadi ada memang yang di sini mengganggu, tapi mengganggunya lebih ke mengikat. Kalau dikaitkan sama ini, yang sedianya, yang awalnya kamu sama dia ini sangat, cocok ya, terganggu sama ini. Oke. Kok akhir-akhir ini banyak yang ganggu ya? Maksudnya bacaan saya itu kan saya nggak menentukan ya, tapi yang ditunjukkan semesta tentang hubungan yang terganggu oleh orang lain, atau hubungan cinta bersegi. Oke. Saya lihat di sini berulang-ulang
mengganggu banyaknya hubungan asmara. Padahal kamu itu sudah oke ya, tapi orang ini masih saja terganggu dengan orang lain. Oke, kamu sudah berusaha untuk melepaskan orang ini, ya sudah kamu kalau pilih orang lain itu monggo ya. Tapi saya lihat juga enggak, orang ini masih masih enggak meninggalkan kamu, bahkan yang sempat meninggalkan sempat balik di sini. Dan kemudian, saya lihat situasi kondisinya juga ada yang sempat menghadirkan orang lain, tapi sudah putus ya. Tapi putusnya ini kayaknya meragukan ini. Putusnya ini meragukan. Karena pengganggu ini lumayan gencar gitu loh. Judgment ring. Ada hubungan yang sudah legal ya kamu sama dia. Ada hubungan-hubungan yang sudah sangat serius, sudah sangat dalam. Oke? Mohon maaf ya, saya kalau baca memang pelan-pelan. Memang mikir, bukan ngarang. Ngarang gundulmu. Ini mikirnya susah ya. Karena satu kartu artinya jelas, ada tulisannya juga. Sudah ada di ilmunya. Tapi harus disesuaikan dengan intuisi, disesuaikan juga dengan kartu-kartu yang mendampingi. Seperti itu. Oke? Kita lanjut ya. Untuk melihat energi energi dia aja langsung ya. Energi dia ke kamu saat ini seperti apa? Seseorang yang seperti ini. Ya. Makanya kalau nonton saya itu harus ngikutin, jangan di-skip-skip, dilewat-lewatin nggak ngerti. Ya. Yuk kita lihat energi dia ke kamu seperti apa. Energi dia ke kamu seperti apa. Terima kasih ya yang sudah dukung channel saya di YouTube, juga yang sudah follow di platform yang lainnya. Semoga berkah untuk kamu. Untuk yang di platform lain itu hanya potongan, sebaiknya kamu nonton selengkapnya yang di YouTube. Oke. Yang belum subscribe ya, jangan lupa di-subscribe, bunyikan tanda loncengnya, dan dukung channelnya dengan like, share, juga komen. Untuk yang baru saja gabung, saya ucapkan salam kenal. Dari saya Julia Hakim Tarot, dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari mana saja? Salam kenal ya. Semoga suka dengan bacaan-bacaan saya. Saya lihat energi dia ke kamu. Seperti apa? Saya nggak tahu ya, hubungan kamu selama ini sama dia seperti apa. Ada energi-energi kesepian, butuh teman. Ya. Sehingga dia itu mungkin seperti ada celah untuk orang lain masuk. Ya. Sepi atau memang energi orang ini kayak butuh, kayak bukan butuh ya, kayak membuka diri untuk orang lain. Membuka diri untuk orang lain. Memang mungkin hubungan kamu sama dia selama ini ya baik-baik saja, kemudian ada sesuatu yang berubah karena dia merasakan di sini ada kebosanan atau mungkin ada yang namanya kejenuhan. Hubungan saya baru Bunda, baru 3 hari kok jenuh ya. Ini saya kira bukan hubungan yang baru saja ya, bukan hubungan baru tapi hubungan lama, yang sudah lama. Ya, saya lihat orang ini memang coba-coba untuk membuka hati, membuka pikiran untuk orang lain. Sehingga ya, ada godaan dari luar. Intinya hubungan apapun ya butuh kesetiaan ya, persahabatan ya, keluarga, bisnis. Tapi orang ini mulai membuka hati, artinya ya kalau bisa dibilang ya nggak setia hanya ke kamu. Memang di sini ada energi dia ke kamu, ada yang namanya kayak beberapa kemarahan atau memang seperti yang saya bilang tadi, ngambek ya. Ngambek. Ada juga di sini yang namanya energi-energi kayak ingin orang berontak gitu loh. Orang berontak. Melepaskan diri dari kecocokan, dari kemelekatan sama kamu. Berarti dari dirinya sendiri kayak diniatin untuk memang
membuka hati, membuka pikiran, membuka peluang untuk orang lain. Lanjut ya, energi dia ke kamu. The Empress. Bentar. The Empress, Queen of Wands, Hammer atau palu. Di sini saya melihatnya sebenarnya ya, energi dia ke kamu. Sepenuhnya sabar bahwa kamu adalah sosok seseorang yang sangat ngayomi, sosok seseorang yang banyak effort untuk dia, banyak 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 apa ya, banyak pengorbanan bahkan untuk dia, ya. Saking ini lagi setannya muncul aja. Devil itu kan iblis, ya. Berarti orang ini nggak tahan godaan. Soalnya membuka peluang atas godaan itu sendiri gitu. Energi dia ke kamu. Hangman. Energinya stuck ke kamu. Kenapa stuck? Kalau saya lihat ya secara emosi, ego masih besar. Walaupun dia menyadari kamu adalah seseorang yang cukup baik untuk dia. Walaupun kamu cukup baik untuk dia, saya lihat di sini dia banyak menghindar. Memang ya, hermit, menarik diri dari hubungan. Banyak nariknya, teman-teman. Walaupun dia sadar ya kamu adalah termasuk hal yang terbaik di dalam hidup dia. Oke. Dia di sini dengan keras kepalanya dia. Energinya ke kamu, berusaha sempat atau memang sampai sekarang ya. Ini bisa ya, apa yang saya bacakan itu sudah pernah kamu alami, bukan saat ini. Bisa. Ini ada energi dia ke kamu itu ngotot ya, ngotot untuk pisah, ngotot untuk memutuskan koneksi atau bahkan ngotot untuk pergi dari kamu. Ya. Saya lihat ini dengan pemikiran dia. Dia sudah mikirin ini. Juga di sini ada yang namanya sakit hati atau mungkin secara pride, harga diri, martabat dia itu tersinggung sama kamu. Aku nggak tahu ya. Kalau memang kamu nggak pernah menyinggung dia, justru dia yang banyak menyakiti kamu, mungkin bacaan ini bukan buat kamu. Oke? Kita lihat ya, perasaan dia ke kamu. Karena di sini nggak ada perasaan yang spesifik ya. Saya mau lihat perasaan dia ke kamu sebenarnya itu masih sayang atau enggak sih? Masih mau terkoneksi atau enggak? Di sini kok ada pengototan bahwa dia menghindari kamu ya. Sebenarnya hati kecilnya karena lebih diliputi oleh ego ya. Tapi saya mau lihat lebih dalam lagi. Apakah dia memang benar-benar nggak menginginkan hubungan bersama kamu lagi? Kita lihat ya. Apakah memang dia benar-benar ingin melepaskan diri dari kamu? Sekali lagi ya, kartu awal tadi ya. Orangnya juggling, orangnya itu pelin-pelan. Bisa jadi apa yang dia lakukan bisa besok enggak, ya, bisa kebalikannya. Orangnya pelin-pelan, enggak tetap hati. Oke. Saya lihat energi dia, perasaan dia, apakah memang sudah nggak mau terhubung? Dia ingin kamu cari. Jadi ini adalah bagian dari dramanya dia dengan keegoisannya dia. Dia bersikap seperti ini. Dia masih berharap kamu masih cari dia. Karena dia merasa dia ini berharga. Ya, pride-nya kan tinggi, berharga. Jadi kamu dong yang harus cari aku. Trickery ya, drama-drama. Trik. Ini hanya trik. Jadi perasaannya gimana sih? Kok belum keluar? Ada mistis yang hal-hal yang sifatnya mistisme yang mempengaruhi dia ya. Soulmate. Sebenarnya dia itu energinya terkoneksi kuat sama kamu. Aku cek lagi sih perasaannya, saya ambil 3 ya. Orang ini kayak sulit gitu loh.
mengungkapkan perasaannya ke kamu atau menunjukkan perasaannya ke kamu. Sombong ya? Masa sombong? Mungkin juga pengaruh ini loh, mistisme. Suruh ru'iyah. Kalau muslim suruh ru'iyah. Kalau agama lain nggak tahu apa itu namanya. Ya, pembersihan. Oke. Masih hasratnya masih besar sama kamu. Karena tidak semudah itu ya. Karena saya melihat ya, dia ini cukup mengakui ya, sebenarnya mengakui bahwa kamu itu orang yang oke, kan? Ada perasaan ngalem ya dia itu, manja. Jadi ngambeknya juga karena dia itu manja, selain itu juga oke. Orang ini fish ini adalah energi penghidupan ya. Bisa juga keuangan, kebebasan keuangan. Kalau orang uangnya banyak kan bebas ya, enak ya. Orang ini ada yang namanya sebenarnya masih punya ketergantungan secara finansial ke kamu. Beberapa, nggak semuanya. Kemudian dia di sini cukup sadar loh, cuman gengsinya nih di atas rata-rata ya. Dia masih butuh bantuan kamu. Dia masih punya perasaan yang tapi lebih kepada membutuhkan ya teman-teman, bukan rasa kasih sayang yang gimana gitu. Yang kasih sayang yang dalam, tapi lebih kepada kebutuhan di tempat bersandar karena di sini juga ada hasrat, ada ego. Kalau soal terkoneksi soulmate, tapi kalau menurut saya sih mau koneksi apapun tapi sini snake ya walaupun terbalik ya. Snake ada perubahan karena orang lain. Mungkin orang lain itu juga pakai beginian. Tapi jangan khawatir lah, Tuhan Maha Kuat kok. Mau pakai mistis, mau pakai mestes, mostos ya, biarin. Kita yakinnya sama Tuhan, mohon petunjuk Tuhan, mohon diberikan perlindungan dan kekuatan itu aja. Oke, terus dia maunya apa? Dia maunya apa? Sekali lagi ya teman-teman, itu tadi ada petunjuknya semesta bahwa memang hal hal ini atau situasi ini itu diberikan untuk memberikan pelajaran baik untuk kamu, baik untuk dia, juga untuk dia, ya. Cukup kamu berusaha untuk mengambil hikmahnya. Kalau dia wes bukan urusan kamu. Biarin dia mau ngambil hikmahnya, ngambil karmanya, ngambil apanya sakarpe, terserah. Apa mau dia? Apa maunya dia? Mau dia apa sih? Ya, maunya tetap terkoneksi. Karena maunya di sini ya. Karena dia itu juga nggak bisa ngelepasin kamu ya. Jadi maunya itu mungkin kamu sekali lagi ya nyari dia, memperbaiki lagi, membuka hati lagi untuk dia, membukakan pintu maaf juga. Nah terus sama orang lain itu gimana? Kalau saya lihat ya, dia berusaha kok memutuskan dengan orang lain itu. Berusaha ya. Kamu sesuaikan saja. Sekali lagi ya, doa itu kepada Tuhan seperti yang saya bilang tadi ya. Doa banyak-banyak doa. Doa itu untuk hal yang baik ya. Untuk hal yang benar. Ya logika aja lah. Masa saya suruh doakan. Kamu sendiri kalau doa kan mestinya yang baik-baik lah. Karena rugi doa buruk. Doa yang tidak sesuai dengan ajaran agama kamu. Maunya dekat sama Tuhan, religious factor. Di sini ada pemahaman secara religi ya, yang berbeda. Ya. Di sini saya melihatnya beberapa ya soal religi. Orang ini hermit ya, mungkin sedang mendalami satu hal yang sifatnya lebih ke batinnya dia, ya terhubung sama Tuhan, mungkin banyak zikir, banyak apa. Ini mirip dengan yang tadi personal reading sama saya, mungkin energinya juga masih ikut ya. Di sini saya lihat ya orang ini mungkin nggak banyak omong sama kamu, tapi ingin ada yang namanya heart to heart conversation atau kalau chemistry di sini heart to heart conversation dan religious factor. Kayaknya di sini semoga ya, ini kabar baik sih, kabar baik bahwa walaupun orang ini palsu-palsu ya, banyak menyembunyikan kebohongan,
Tapi di sini saya juga juga melihatnya orang ini butuh kamu, ya. Berarti memanfaatkan, tergantung kamu, kamu bisa nggak dimanfaatin. Kalau dia manfaatin, kamu nggak ngasih, ya artinya kan nggak terjadi yang namanya unsur pemanfaatan, ya nggak sih? Jadi di sini saya lihat you deserve love, dia ingin mencintai lagi, ingin membina hubungan baik lagi karena ikatan antara kamu sama dia sebenarnya masih kuat ya, mungkin karena terhalang ini dan saya lihat religious factor lebih ke arah mungkin pertobatan juga bisa ya, untuk bisa baik lagi sama kamu ya. Walaupun di sini, secara mungkin untuk memutuskan orang lain ini pengganggu tadi ya. Jadi kalau hubungan kamu nggak ada yang ganggu ya bacaan ini bukan buat kamu karena di sini jelas sekali ada pengganggu. Dan orang ini ingin apa ya, me merilis atau mungkin membuang energi-energi yang terkait dengan orang lain tersebut, ya, jelas sekali. Dia usahanya keras juga untuk bisa. Jadi usaha untuk ke kamu saya lihat juga mungkin saya nggak tahu ya nampak atau tidak kamu sesuaikan dengan situasi kondisi yang nyata, yang benar-benar kamu alami ini kan hanya kartu baca energi, bukan CCTV yang melihat langsung ya. Eee, Energi juga bisa setiap saat berubah, tapi sementara ini petunjuknya semesta, orang ini, eee, intinya adalah bertobat gitu loh atau udahlah nggak mau lagi yang namanya ini, pengkhianatan-pengkhianatan, inginnya kembali sama kamu, ingin memperbaiki ya, walaupun di sini mungkin kita nggak pernah tahu proses terhadap seseorang itu seberapa lama, sejauh mana ya. Jadi kalau saran saya, orang ini kan saya lihat memang berusaha untuk kamu terima lagi atau untuk bisa baik, cuman memang saya lihat effortnya ke kamu. Khususnya, untuk ke kamunya langsung ngomong kek ya, itu memang nggak ada karena sekali lagi perlu saya ingatkan, orang ini egonya tinggi. Jadi kalau kamu berharap orang ini, meminta maaf, orang ini untuk gimana ya kita membicarakan ini memang nggak bisa, orangnya karakternya memang keras ya, dan kaku, gengsinya tinggi, egonya tinggi. Jadi kembalikan sama kamu kalau memang kamu mau heart to heart conversation, memulai dulu ngomong, memulai untuk gimana kita selanjutnya, saya kira memang itu yang diinginkan dia. Jadi tergantung kamu ya, itu yang diinginkan dia. Tapi kamu pun pastinya juga punya keinginan. Kalau memang nggak bisa match ya, kamu pikirkan lagi baik-baik bagaimana untuk mencapai titik tengahnya bagaimana ya. Jadi kartu tarot saya itu bukan melihat dia cinta kamu gitu-gitu aja ya. Yang penting bagaimana, kita bisa mengambil sisi-sisi positif dari bacaan tarot untuk, apa, bagaimana kita mengambil keputusan, kita melangkah, kita menyikapi permasalahan di dalam hidup kita, itu aja, ya. Jadi saya kira kembali ke kamu, kalau kamu mau sabar, saya sarankan sabar dulu ya. Toh orang ini ada energi ke arah kamu, energi ke arah perbaikan hubungan. Jadi saya kira layak untuk ditunggu ya. Tapi kalau memang seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa kamu itu sudah sangat lelah ya. Kalau memang ini hubungan yang mungkin secara secara konsepnya ya, status hubungannya nggak kuat, contohnya bukan pernikahan TTM ya, kembali lagi ke hati kamu gitu loh. Bisa jadi kamu lelah, tapi kamu membuang dia pun kamu juga akan stres gitu loh. Memutuskan sama dia kamu stres, jadi kamu pertimbangkan lagi. Jadi untuk kalian yang sedang dilema ya, untuk bagaimana sih saya harus menyikapin ya, lebih baik kamu banyak-banyak berdoa untuk memohon petunjuk yang terbaik dari Tuhan. Kadang-kadang kita kan yang terbaik adalah begini-begini, belum tentu juga ya, belum tentu. Tuhan lebih tahu yang terbaik untukmu dan, eee, saya lihat untuk kamu yang mungkin juga males ya, males untuk memulai ya, harusnya dia, ya kan, harusnya dia. Saya kira kalau kamu terus seperti itu kayaknya nggak akan ada titik tengah, gitu aja. Jadi pilihannya kembali ke kamu. Oke, kalau pesan semestanya harus ngapain sih kamu, ya. Itu dari saya, bisa kamu ambil, bisa kamu abaikan. Karena saya kan nggak menjalani, saya cuma baca kartu dan saya memberikan saran sesuai dengan kapasitas saya, kemampuan saya, ya. Saya nggak mau lebay-lebay, karena saya juga bukan orang baik.
Dari membaca energi ini saja saya memberikan advice gitu ya. Bisa diambil, bisa diabaikan. Kita lihat untuk dari semestanya ya. Sarannya apa atau pesan semestanya apa? Pesan semestanya apa? Semesta tunjukkan pesan untuk semuanya yang nonton, yang cocok maupun yang nggak cocok. Jadi ini mungkin ada bagian-bagian kartu, bagian-bagian dari apa yang saya sampaikan itu cocok ya. Ada juga yang beberapa nggak cocok, atau beberapa orang cocok, beberapa orang nggak cocok, atau semuanya nggak cocok, bisa. Atau semuanya cocok. Kamu ambil yang menurut kamu bermanfaat, berguna. Yang membuat kamu jadi berenergi negatif, jangan. Mending kamu pindah channel atau pindah video ya. Kita lihat pesan semestanya untuk kamu apa. Give it to God ya, suruh memasrahkan kepada Tuhan, apalagi untuk kamu yang bingung. Jangan bingung-bingung ya, kapasitas pemikiran manusia sepintar apapun itu terbatas. Kalau Tuhan nggak terbatas. Jadi ngapain kamu pusing-pusing mikir ya, pasrahkan kepada Tuhan, biarlah tangan Tuhan yang menyelesaikannya. Oke, take a deep breath and on the exhale release the situation. Suruh meditasi juga ya. Untuk muslim banyak zikir, to God for healing and answer. Jadi jawabannya bukan di tarot, tapi di doa-doa kamu kepada Tuhan. Ya, doa yang baik kembali kepadamu baik, doa yang buruk balik kepadamu buruk juga ya, otomatis. Jadi silakan kamu mau doa apa, aku nggak ngatur ya. Spiritual protection ya, you are being watched over and protected nggak kelihatan aku kalau dekat. Physically, emotionally, oke. Jadi kamu ini sudah dipantau oleh semesta. Seperti yang saya bilang di awal tadi, kamu mengalami situasi ini bukan karena si dia begini dan begitu saja ya, tapi karena memang sama semesta dibikin situasi seperti itu. Untuk apa? Masing-masing baik kamu juga dia. Itu mengambil pelajaran dari peristiwa ini ya. Spiritual protection. Proteksi jiwa. Kalau kamu banyak doa, insya Allah ya, proteksi itu pasti dari Tuhan. Asal kamu yakin. Karena banyak yang nggak yakin dan khawatir akan kedepannya seperti apa. Kedepannya belum tentu ya kalau hidup ya, hidupnya panjang. Saya doakan semuanya hidupnya panjang, berkah hidupnya ya. Kemudian damai hatinya, tenang. Bless your heart. Sayangi hati kamu sendiri, jiwa kamu spiritual. Protect ya. Jadi kamu batasi. Karena kalau enggak, siapa yang mau menjaga hati kamu? Ya, tetangga kamu, si dia. Kalau dia nggak mau jaga terus, kamu biarkan gitu aja hatimu terluka-luka, berdarah-darah. Reach out for emotional and spiritual support. Spiritual lagi, jiwa kamu, jaga. To heal and mend your heart. Ya, jadi jangan terlalu kayak orang itu kayak berpikiran buruk terhadap sesuatu yang terjadi. Akhirnya apa? Energinya negatif. Kalau sudah begitu, jiwanya kena, hatinya kena. Maka dari itu jangan apa-apa dipikir, begini begitu, kayak ingin tahu. Padahal Tuhan itu simpel aja. Kembalilah kepada aku yang ngatur kok. Selama kamu masih bingung-bingung gini, nggak segera istilahnya kamu mungkin ya diberi seperti ini supaya apa? Tuhan ngingatin, udah lama kamu nggak ke aku, nggak tanya-tanya aku, nggak minta-minta ke aku. Ayo minta ke aku. Jangan kamu pikir-pikir sendiri, kamu usahakan sendiri seakan kamu mampu segalanya. Walaupun kamu pintar, kembali ke aku. Mungkin Tuhan rindu. Amin ya. Semoga bacaan saya ini bermanfaat ya, positif untuk kamu. Ini sekali lagi pembacaan rame-rame, general, untuk semua yang nonton. Jadi belum tentu bisa cocok semuanya. Kalau nggak cocok nggak ada masalah. Kamu bisa abaikan, kamu ganti video yang lain yang menyenangkan buat kamu. Ya, ini rame-rame. Kalau yang ingin dibacakan untuk kamu sendiri, nggak ruwet-ruwet seperti ini, bingung memilah dan memilih, kamu langsung konsultasi langsung dengan saya, ngobrol dengan saya, ya, dengan lihat kartunya, karena pembacaan di saya itu dengan video call, dengan durasi 15 menit dan 30 menit, tinggal kamu pilih. Pertanyaanmu kalau banyak yang ingin tahu tentang sesuatu, ya kamu pilih 30, kalau cuma simpel-simpel aja 15 menit cukup. Caranya gimana Bunda? Kamu hubungi admin saya, ya. Admin saya ada nomornya hanya di YouTube,
di video YouTube, di deskripsi video YouTube saja ya. Kamu ketik daftar tarot di jam kerja jam 15, jam 3 sore sampai jam 20, jam 8 malam. Itu jam aktif untuk tarot admin saya ya. Ketiknya daftar tarot aja. Kalau ketik yang lainnya, "Hai Kakak, mau tanya," mungkin nggak terbaca karena banyak ya, banyak clue-clue untuk pekerjaan admin saya. Kalau tarot ya dibales tarot, tapi untuk yang cuman, ini, nyapa atau apa mungkin ya mungkin terabaikan karena yang lebih diprioritaskan adalah yang ketik daftar tarot, ya. Daftar tarot aja kemudian nunggu dibalas. Ya, kalau sudah dibalas, balasan dari admin itu dibaca. Banyak yang nggak baca. Ya, katanya Kak Flori, admin saya, nggak baca terus tanya-tanya. Terus saya memberikan instruksi bahwa nggak usah dibalas. Ya, sampai dia baca, sampai dia mengerti. Karena jelas kok. Ya, jadi setelah daftar tarot tunggu saja Kak Flori mengirimkan balasan, balasan dari Kak Flori dibaca di situ sudah jelas sekali. Ya, sekali lagi jam kerjanya adalah jam 3 sore sampai jam 8 malam. Kalau memang kamu tidak bisa di jam itu berarti kita tidak berjodoh. Oke? Bisa kadang-kadang sekali-sekali saya siang pas bisa, tapi yang resminya ya itu jam 3 sore sampai jam 8 malam. Dan, pertanyaan bebas asal bukan wewenangnya Tuhan, jodoh, maut, rezeki, hal-hal yang belum terjadi. Aku nggak mau, itu batasan saya. Walaupun tahu nggak saya kasih tahu, ya. Kemudian, pertanyaannya bebas mau tanya apa aja. Itu ya dengan video call, terjadwal yang memberikan jadwal Kak Flori. Jadi kalau kamu tidak memenuhi persyaratan menurut Kak Flori ya tidak akan diproses untuk ketemu saya, gitu aja. Oke, terima kasih banyak ya yang sudah nonton, yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe, dan semoga bacaan ini berkah ya untuk saya yang bacakan dan untuk kamu yang membuang-buang kuota untuk mengikuti video ini, menonton video ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video saya yang lainnya. Terima kasih banyak dan bye-bye.